Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang sekali pagi hari ini saya berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, karena Tuhan Yesus yang sangat baik kepada kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan satu pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu bersamamu.
terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur atas kasih Tuhan yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh menikmati sukacita yang dari Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, cuma-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Seberapa banyak kami yang ada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa hati kami telah ditarik oleh Tuhan untuk kami menikmati berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami Bapa dari awal sampai pada akhir ke dalam pimpinan-Mu yang kudus. Saat ini adalah saat-saat pencurahan Roh Kudus. Biarlah setiap kami boleh merasakan, setiap kami terus meminta urapan Roh Kudus sebagai penuntun dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Memberkati setiap kami Bapa yang sudah hadir. Mungkin banyak jumlah juga yang masih dalam perjalanan. Tuhan Yesus meninggalkan di tempat ini dengan selamat, di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang lain yang mungkin kami bawa dari luar Tuhan, yang mungkin dalam hati kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, bertambah besar hati kami mengusirkan dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Kuasa pekerjaan iblis dihancurkan dan pergi dan keluar dari setiap kehidupan kami. Biarlah sukacita di dalam Roh Kudus yang hadir dalam setiap kami, setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami. Semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Puji-pujian yang baik. Ada sukacita bagi hari ini. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Di dalam Tuhan Yesus kita adalah orang-orang yang berbahagia. Yes. Semua tepuk tangan untuk Tuhan.
setiap kami. Curahkan Tuhan, Kau sebagai penuntun bagi kami. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sendiri, tapi Tuhan Yesus mencurahkan dan menurunkan Roh Kudus-Nya sebagai pengganti dirinya di dalam dunia ini, yang akan menuntun setiap langkah kita, yang akan menemani hidup kita. Dia Roh Kudus yang saat ini dicurahkan untuk kita semua. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku.
tercurah di tempat ini Bapa. Biar Engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Biar Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan, sehingga hidup kami terus dituntun oleh Tuhan. Hari lepas hari kami dipimpin oleh Tuhan untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan curahkan Roh di tempat ini, melawat setiap kami cepat yang hadir pada pagi hari ini Bapa, sehingga hidup kami hari lepas hari semakin diubahkan, dan kami percaya kekuatan dari Tuhan itu terus limpah dalam hidup kami. Terima kasih, kami selalu bersyukur Bapa, sebab Engkau Bapa yang teramat baik dalam hidup kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau rela memberikan hidupnya untuk kami, untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang terus kami mau setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami rindu untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan mengubah hidup kami hari lepas hari, supaya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan pada akhirnya kami akan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biar Engkau mengurapi setiap kami, biar kami yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai kami Tuhan, benar-benar firman menjadi berkat dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha mengganggu saat firman-Mu disampaikan. Oleh karena itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi hati pikiran kami, sehingga kami benar-benar bisa selalu fokus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati TPA yang sudah melayani Tuhan. Tuhan pakai Tuhan lebih lagi dengan semangat dan roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Melayani Tuhan terus sampai akhir dalam hidup kami. Kami percaya kesetiaan kami diperhitungkan oleh Tuhan, dan kami akan mendapat upah yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi buat kita semua. Salam untuk kita berjumpa selalu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ibadah yang luar biasa. Ya, kesempatan untuk kita bisa berada di hadirat Tuhan. Ya baik. Ya. Kita tahu Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Bahkan Dia berikan anaknya buat kita. Ya. Anaknya yang tunggal Tuhan berikan mati buat kita, buat menebus setiap dosa kita, Bapak Ibu dan saya. Bahkan sekarang Dia sudah naik ke surga, ya. Di hari Jumat, hari Kamis kita merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat buat kita. Dan nanti Dia akan datang lagi buat jemput setiap kita anak-anak Tuhan yang selalu setia sama Tuhan. Ya luar biasa. Makanya hari-hari ini itu hari pencurahan Roh Kudus, minta sama Tuhan. Ya, kalau kita tidak minta, tidak dipenuhi ya. Tuhan kita minta selalu Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, dan nanti hari Minggu itu pas hari yang ke-50 Pentakosta. Ya, kita mau belajar pada pagi hari ini. Saya mengambil tema kebenaran firman Tuhan, memberi yang terbaik. Ya. Tuhan kan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita, bahkan yang sangat-sangat baik. Kita tidak bisa balas cintanya Tuhan dalam hidup kita. Ya.
Apa yang kita bisa berikan sama Tuhan? Gak bisa dong. Ya. Karena Tuhan itu punya semuanya dalam hidup kita. Ya. Tapi Tuhan tetap minta kalau kita bisa berikan yang terbaik buat orang yang baik buat kita gitu. Kalau seseorang itu baik ya kepada saya pasti akan balasan gitu Pak Ibu. Ya. Saya pasti akan balas kebaikan orang itu. Apalagi Tuhan, kebaikannya tidak pernah terbalas dalam hidup kita. Ya, makanya ayo tahun 2024 kita berjalan cepat. Ini di bulan 5. Yang menjadi pertanyaan dalam setiap kita, apakah kita sudah bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ya, itu yang perlu kita renungkan. Setiap kita, ya Bapak Ibu, baik saya, ya, apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kita? Makanya kita belajar pada pagi hari ini supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan menurut kebenaran firman Tuhan. Ada banyak di firman Tuhan, tapi kita mau belajar 3 aja pada pagi hari ini. Ayo kita buka lebih dulu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21. Ya. Injil Lukas pasal 21, kita buka ayat 1 sampai yang ke-4. Ya, saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Ya. Persembahan seorang janda miskin. Ya, berikutnya kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras, ya. Di Lukas pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. 2, 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, dia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Silakan duduk. Boleh dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau kita baca ceritanya, setiap kita pasti sudah tahu cerita ini. Seorang janda, yang janda miskin dikatakan. Dia memberikan dari kekurangannya. Makanya kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama itu bukan berapa besar yang kita bisa beri, tapi berapa yang tersisa. Janda ini gak punya apa-apa, Bapak Ibu. Ya, tapi dia mau memberikan, bahkan dikatakan tadi seluruh nafkahnya dia berikan. Ya, makanya waktu janda ini masukkan persembahannya, Tuhan panggil murid-muridnya, lihat janda, bukan berapa besarnya yang dia bisa berikan, tidak, dia hanya memberikan 2 peser, Bapak Ibu. Ya. Tapi yang luar biasa, dia memberikan walaupun ya dia nanti saudara mikir mau makan apa, enggak pikir, seluruh nafkahnya diberikan dari dia. Karena dia percaya sama Tuhan. Waktu dia memberikan untuk siapa? Memberikan untuk Tuhan. Ya. Sehingga dia percaya, gitu, hidupnya lu ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Jadi dia bukan memberi dari kelebihan. Kalau memberi dari kelebihan semua bisa. Ya, Tuhan tidak lihat itu, baik. Ya. Padahal sebetulnya di zaman itu, ya, spiritualitas itu nggak baik, bobrok. Ya. Bahkan kalau kita baca di Lukas pasal 20 atasnya, ya, tadi kan 21 ayat 1. Sekarang 20 yang terakhir kita baca. Ya. Ayat 46 sampai 47 mengatakan demikian. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar,
yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya. Jadi spiritualnya itu bobrok. Ya. Dikatakan, ya, ahli-ahli Taurat menelan rumah janda-janda. Ya. Situasinya buruk. Tapi sekalipun situasinya buruk tidak mendukung, janda ini dia tetap bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Artinya dia tidak melihat keadaan dirinya. Ya, seringkali kita memberi, kita lihat-lihat hitung-hitungan nama Tuhan. Banyak saya menulis seperti itu. Ya. Kita memberi si pikir-pikir, ya. Bahkan saya pernah dengar orang bilang kalau memberi ke gereja membuat enak hamba Tuhan, ya. Salah paradigmanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu paradigmanya seperti itu, berarti Bapak Ibu tidak diberkati sama Tuhan. Saya yakin dan percaya. Tapi kalau waktu kita memberi untuk Tuhan, ya, kita pasti diberkati sama Tuhan. Bahkan sampai keturunan kita. Makanya, ya, memberi untuk Tuhan, ya, nggak sama dengan yang dunia katakan. Dunia katakan hemat pangkal kaya, ya kan? Dunia katakan betul memang kita berhemat, kita menahan, kan gitu kan? Memang bertambah kaya, saya tahu. Mungkin dari punya rumah 2 bisa 3, ya. Punya mobil 1 bisa bertambah 2, memang betul itu. Tapi kalau dalam hal rohani, orang itu akan bertambah rakus, bertambah pelit. Ya. Terus kurang, itu akan terjadi. Ya. Dia nggak pernah merasakan cukup dalam hidupnya. Makanya saya melihat kadang-kadang ada orang yang berkelimpahan, tapi dia tuh nggak pernah bisa menikmati. Ya, dia akan bekerja terus, siang malam. Akhirnya keluarganya terbengkalai. Ya, itu makanya dia merasakan kurang terus, seperti itu. Ya, makanya firman Tuhan katakan padahal saya melihat. Saya tidak pernah melihat orang yang murah hati, ya. Orang yang banyak menabur, dia berkekurangan, saya tidak pernah lihat, ya. Tapi yang saya lihat, orang yang banyak menabur berkelimpahan. Banyak saya melihat hal yang demikian, ya. Karena saya tahu Tuhan kita itu hidup, Bapak. Ya. Makanya firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, coba kita buka. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini firman Tuhan, Bapak. Jadi nggak sama dengan yang dunia katakan. Ya. Makanya yang kita percaya itu siapa? Nah, gitu kan? Kalau kita percaya sama Tuhan, janji firman-Nya ini pasti akan digenapi dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak percaya sama Tuhan, ya nggak akan terjadi. Makanya motivasi kita harus benar waktu kita memberi kepada Tuhan. Ya, itu yang diminta. Bahkan Amsal 11 ayat 24, coba dibuka. Amsal 11 ayat 24 mengatakan demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, luar biasa bertolak belakang ya dengan yang dunia katakan. Ya, karena saya melihat bukti nyata. Ya, kalau orang banyak menabur untuk Tuhan, dia diberkati sama Tuhan hidupnya.
dipelihara sama Tuhan. Ya. Oleh karena itu kita belajar Bapak Ibu ya. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memuaskan kita. Ya. Cuma Tuhan yang bisa puaskan kita. Ya. Ya, oleh karena itu kita belajar renungkan pagi hari ini kita diingatkan. Ya. Jangan pernah kita hitung-hitungan sama Tuhan Bapak Ibu. Ya, jangan. Ya. Abraham kaya, firman Tuhan katakan kaya luar biasa Abraham. Tapi jadi firman Tuhan katakan apa? Orang yang memberkati Abraham akan diberkati lebih lagi. Firman Tuhan berkatakan demikian. Berbuat apa? Abraham kan udah kaya. Ya, seringkali kita kan seperti itu. Saya banyak mendengar hal yang demikian. Bahkan dulu saya pelayanan di kota besar, ya sama. Karena apa? Karena paradigma kita salah. Ya. Kalau yang benar menurut firman Tuhan, ya, kita mau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, percayalah, janjinya itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Seperti saya ingat, ya, Colgate, ya, saya ingat waktu almarhum Pak Sevanya itu masih hidup, dia selalu mengatakan demikian, Colgate diberkati sama Tuhan. Ya. Dari usahanya pertama merintis, dia berani memberikan pertama 10% memang ya, tapi terus Tuhan berkati ya. Akhirnya apa? 90% dia berikan untuk Tuhan, 10% untuk hidupnya. Luar biasa begitu. Tapi apa? Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, artinya apa? Artinya dia itu tidak terikat ya sama apa yang dia punya mamon ini. Dia percaya dari Tuhan, aku kembalikan kepada Tuhan. Dia jujur, ya. Makanya setiap kita harus belajar, ayo kita jujur, memberi kepada Tuhan, cuma nggak usah hitung-hitungan. Ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Ya. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati sama Tuhan. Ya. Bukan berapa besar loh ya yang kita bisa berikan, bukan. Tapi berapa yang tersisa. Ya. Artinya apa? Walau kita hidup pas-pasan, kita bisa memberi itu Tuhan. Tuhan tidak lihat nominalnya dalam hidup, enggak. Hatinya kita mau apa enggak memberi sama Tuhan. Saat hati kita tulus memberi sama Tuhan, yakin dan percaya, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, itu yang pertama. Sekarang pelajaran yang kedua, supaya kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita buka di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Ya, kita buka dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama. Ya, dikatakan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, kalau terjemahan aslinya dikatakan ibadahmu yang normal, ibadahmu yang masuk akal. Dikatakan seluruh hidup kita, dikatakan. Ya. Jadi yang kedua, memberi yang terbaik itu totalitas hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Seluruh hidup kita, semuanya. Ya, apa yang ada pada kita, yang melekat pada kita, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, makanya Paulus mengatakan kan, ya, tadi dikatakan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dilanjutkan di ayat sebelumnya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidup kita ini dari Tuhan, Bapak. Ya, kita bisa hidup, kita sehat sampai pagi hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Ya. Tanpa kemurahan Tuhan, hidup kita ya tidak mungkin ada di sini, Bapak. Ya, karena kemurahannya itu limpah dalam hidup kita.
Makanya kemurahan Tuhan itu ada dua, ya. Yang pertama, kemurahan Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup kita. Tuhan sudah berikan kemurahannya dalam hidup kita. Kita dipelihara Tuhan dari mulai saya lahir sampai sekarang, dipelihara sama Tuhan, ya. Dan yang kedua, kemurahan Tuhan yang masih tersedia di depan kita. Kemurahan Tuhan tidak selesai, tidak, nanti terus berjalan sampai akhir dalam hidup kita, ya. Kalau hidup kita berakhir, selesai kemurahan Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan itu berjalan terus dalam hidup kita. Jadi kalau kita cuma percaya kepada kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita akan kehilangan kesempatan, ya, beroleh kemurahan Tuhan yang sedang disiapkan untuk kita, ya. Tapi kalau kita hanya konsentrasi kepada kemurahan Tuhan yang mau disiapkan untuk kita, ya, tapi kita lupa kepada kemurahan Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup kita, kita pasti tidak bisa mengucap syukur, Bapak Ibu. Makanya banyak dari kita tidak bisa bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Karena lupa kalau Tuhan itu sudah beri kemurahannya dalam hidup kita, ya. Kita kadang-kadang nggak menyadari kan, karena kita hidup sampai sekarang itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena aku mampu, enggak mampu. Tanpa Tuhan aku nggak bisa, Tuhan, berjalan dalam hidupku. Tanpa Tuhan aku pasti depresi, ya. Tapi justru karena aku bersama Tuhan, Tuhan bersama aku bisa keluar, ya. Kalau Tuhan tidak bersama aku pasti lemah, pasti hidupku hancur kalau aku nggak bersama Tuhan. Tapi karena kemurahan Tuhan ada dalam hidupku, ya, sehingga aku bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Aku selalu bersyukur sama Tuhan, ya. Makanya penting kita menyadari bahwa kemurahan Tuhan itu besar dalam hidup kita. Makanya ayo kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Seluruh hidup kita, totalitas hidup ini dipersembahkan kepada Tuhan, semuanya, Bapak Ibu, ya. Jadi bukan saja saya penting datang beribadah kepada Tuhan, tidak. Tapi semuanya, seluruh apa yang kita punya, ya, baik keluarga kita, semua yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, talenta, karunia, ya, semua itu yang melekat pada kita, persembahkan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta, ya. Makanya saya minta Bapak Ibu yang punya talenta apa, ya, berikan untuk Tuhan, ya, persembahkan untuk Tuhan, layani Tuhan, Bapak Ibu, ya. Tuhan taruh itu di dalam setiap kita supaya kita melayani Tuhan. Buat apa Tuhan taruh di dalam hidup kita kalau kita nggak pergunakan, ya. Makanya setiap kita diberikan talenta, itu pasti ada di dalam setiap kita, ya. Mungkin kita bisa berdoa, ya, untuk orang lain, itu juga karunia dari Tuhan, ya. Bukan cuman talenta karunia, bisa WL, tidak, ya. Bisa memperhatikan rumah Tuhan, itu juga karunia dari Tuhan. Tidak semua orang bisa perhatikan rumah Tuhan, ya. Makanya itu Tuhan minta persembahkan untuk Tuhan. Di tahun 2024 ini masih lama kita jalan, ya, masih kurang 7 bulan, ya. Biar kita mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan, sesulit apapun hidup kita, jangan pernah kita mundur dari Tuhan, ya, sesulit apapun, ya. Makanya saya katakan, sekali Yesus, tetap Yesus selamanya sampai akhir dalam hidup kita, ya. Jangan kita mudah digoyahkan oleh keadaan kita, ya. Kita harus percaya, jika kita tetap setia, ya, sesulit apapun kehidupan kita,
kekuatan Allah Roh Kudus itu selalu akan menyertai kita. Dia yang akan tuntun, ya seperti pujian tadi. Dia yang akan tuntun kita, pimpin kita, terus langkah demi langkah. Pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat. Ya, Dia selalu menolong tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Ya. Maka itu Bapak Ibu harus percaya, ya, waktu kita terus setia sama Tuhan. Walaupun dalam pergumulan, ya, kita tetap tidak berubah sama Tuhan, tetap setia, itu luar biasa saya katakan. Walaupun pergumulannya belum dijawab sama Tuhan, ya, tapi kalau kita bisa setia, ya, itu karena Tuhan. Ya, oleh karena itu penting, ya. Makanya Roma 8 ayat 28 kan mengatakan, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam semua hal dalam hidup kita, Pak. Segala sesuatunya. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ya. Tapi dalam tanda kutip, bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, sekarang menjadi pertanyaan, apa kita mengasihi Tuhan? Nah, gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti ini terjadi dalam hidup kita. Apapun, sesulit apapun pergumulan kita, ada kebaikan Tuhan di sana. Ya, karena itu kita mesti percaya sama Tuhan. Ya. Jadi kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan seluruh hidup kita. Ya, mau diambil, misal kata, ya, saya almarhum suami, Tuhan ambil, ya saya tidak marah sama Tuhan. Memang punyanya Tuhan. Kembalikan sama Tuhan. Ya, cuma kadang-kadang bilang, kenapa Tuhan begitu cepat Tuhan ambil? Ya, tapi saya nggak marah sama Tuhan, karena semua kita mesti kembali sama Tuhan. Apa yang dipercayakan dalam hidup kita, entah anak, ya gitu kan, semua orang tua, ya kan. Kalau waktunya Tuhan ambil, ya udah, memang punya Tuhan. Jadi kita tetap bisa apa? Bisa bersyukur sama Tuhan. Oleh karena itu kita penting, Bapak Ibu, ya. Ayo di tahun 2024 ini persembahkan hidup kita kepada Tuhan, totalitas hidup kita, ya. Oleh karena itu kita belajar terus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang ibadah setia, Bapak Ibu, banyak dengar firman, ya, karena firman nanti akan mengubahkan hidup kita hari lepas hari. Ya, selalu kita baca firman, selalu kita berdoa di rumah. Itu penting, ya. Membangun hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, untuk kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 38. Ya, Lukas 1 ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, ya, berarti yang ketiga ini, ya, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya, lewat anugerah yang sulit, ya, menerimanya dengan rendah hati. Ya, Bapak Ibu mesti tahu ceritanya tentang Maria, kelahiran Yesus, ya. Maria belum bersuami, ya, tapi dikatakan, ayo coba buka Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya. Malaikat mengatakan, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, karunia yang diperoleh, didapatkan, karunia yang sulit, anugerah yang gak mudah buat Maria. Ya, karena apa? Karena Maria kan belum bersuami, Bapak Ibu.
Ya, kok tiba-tiba harus mengandung kan gitu ya. Ya, ini anugerah yang sulit. Ya, tapi apa yang dikatakan oleh Maria? Maria mau tetap taat, menurut dia. Makanya dikatakan tadi, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, dia mau menurut. Padahal ini sulit buat kita aja sekarang, sulit, sangat sulit. Belum tentu kita mau. Ya, tapi Maria mau. Ya, seringkali Tuhan memelihara kita. Ya, providensia Tuhan dalam hidup kita itu juga sulit. Kadang-kadang Bapak Ibu, ya, cara Allah memelihara kita kadang-kadang dengan cara yang keras, yang tidak mudah buat kita. Ya, jadi tidak selalu anugerah yang Tuhan berikan itu anugerah yang menyenangkan, ya, menyenangkan hati kita. Tidak selalu. Kadang-kadang anugerah yang diberikan sama Tuhan itu kita sulit juga untuk menerimanya. Ya, tetapi Tuhan tetap minta kita belajar untuk kita mau menurut. Ya, setiap anugerah yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, seperti Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, dengan rendah hati dia mau. Ya, berikan walaupun sulit. Ya, hal itu dia lakukan, dikerjakan oleh Maria, tapi Maria tetap mau menurut. Ya, oleh karena itu kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, menerima anugerah dengan rendah hati. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, setiap kita itu tidak sama yang terjadi dalam hidup kita. Ya, Tuhan izinkan hal-hal sulit terjadi dalam hidup kita. Ya, tapi percayalah Bapak Ibu, ya, kalau itu memang datang dari Tuhan, itu pasti akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, oleh karena itu kita harus tetap kuat. Pagi hari ini kita ingatkan, ya, lewat firman ini supaya kita kuat. Waktu Daud berbuat kesalahan, Bapak Ibu, Tuhan menghukum Daud. Ya, waktu Tuhan akan menghukum Daud, Daud itu diberikan pilihan sama Tuhan. Tuhan memberikan pilihan apakah Daud mau diserahkan kepada bangsa lain atau, ya, atau Tuhan yang akan menangani langsung. Ya, tapi Daud memilih untuk ditangani langsung oleh Tuhan. Karena apa? Karena lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan, ya, daripada ke tangan bangsa-bangsa lain. Itu dikatakan oleh Daud. Coba kita buka di dalam 2 Samuel 24. Ya, 2 Samuel 24 ayatnya ke-14. 2 Samuel 24 ayat yang ke-14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Dia malah mintanya jatuh ke tangan Tuhan. Ya, karena apa? Besar kasih setia Tuhan. Ya, luar biasa. Karena Tuhan itu tahu ukuran bagaimana mendidik kita anak-anaknya. Ya, Tuhan itu tahu yang terbaik. Ya. Jadi walaupun setiap kita, Bapak Ibu dan saya, waktu Tuhan memberikan anugerah yang keras dalam hidup kita, tidak perlu kita takut. Karena Dia tahu ukuran kemampuan setiap kita, Bapak Ibu. Ya, anugerahnya seperti apa yang paling pantas buat kita. Ya, buat Bapak Ibu, buat saya, Tuhan tahu. Ya. Maka tapi kita seringkali manusia akan bilang, tidak kuat aku Tuhan. Ya. Aku masuk dalam proses ini tidak kuat. Seringkali manusia mengatakan demikian. Ya, saya pun dulu mengatakan demikian, tidak kuat Tuhan. Ya. Padahal Roh Tuhan itu selalu menyertai kita. Ya, di dalam anugerah yang sulit Tuhan selalu ada
bersama dengan kita. Dia akan menyertai kita terus, ya, sampai pada akhirnya kita itu memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ya, makanya kita memang harus apa? Harus percaya sama Tuhan. Percaya penyertaan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sampai selama-lamanya dalam hidup kita, Tuhan akan menyertai kita. Dia tidak pernah sekalipun tinggalkan kita, sesukar apapun hidup kita. Ya, Tuhan itu tahu. Ya. Tapi kan seringkali kita mengatakan, mana? Oh, nggak dijawab-jawab sama Tuhan, ya? Ya. Seringkali malah keadaan yang terjadi itu lebih parah. Kadang-kadang demikian. Ya, yang terjadi. Aku melakukan hal ini Tuhan, tapi kenapa yang terjadi lebih parah lagi? Ya, saya tetap mengatakan, Tuhan minta supaya kamu itu sabar, tekun di dalamnya. Makanya dalam prosesnya Tuhan minta supaya kita bisa bersabar, Bapak Ibu, ya, bertekun di dalam segala hal yang terjadi. Jangan kita pernah melepaskan kepercayaan kita. Oh ya. Jangan kita ragu-ragu, itu artinya. Seringkali kan kita ragu-ragu sama Tuhan. Sungguh Tuhan itu ada. Sungguh Tuhan itu tolong aku. Ya, seringkali kan kita nggak percaya. Ya, makanya firman Tuhan katakan, jangan pernah lepaskan kepercayaan kepada Tuhan, karena ada upah yang menantinya. Ya, itu dikatakan Ibrani itu. Saya teringat, ya, waktu saya diam-diam merenung, Tuhan kasih ayat itu. Ya, waktu saya lagi memikirkan keadaan, ya, setiap kita, ya, ada di dalam pergumulan, lalu Tuhan munculkan ayat itu pada saya, ya, Ibrani 10, ya, ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Jangan pernah kita lepaskan kepercayaan kita. Jangan pernah kita ragu-ragu karena pergumulan yang kita alami. Ya. Tapi yakinlah, percayalah, Tuhan pasti bersama kita. Dia pasti tolong kita. Dia tidak mungkin tinggalkan kita, Bapak. Kalau kita jalannya terus di dalam kebenaran, Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita. Karena Dia Bapa yang sangat-sangat baik. Ya. Dia Bapa yang terlalu amat sangat baik, saya katakan. Jadi Dia tidak mungkin akan tinggalkan kita. Tapi Tuhan minta bertahan. Bertahan dalam pergumulan, bertahan dalam proses. Anugerah yang sulit Tuhan berikan dalam hidup. Tapi percayalah, nanti pada waktunya Tuhan, semuanya akan indah. Tuhan akan beri kemenangan buat setiap kita. Karena itu tetaplah, ya, percaya sama Tuhan. Jangan naruh kebimbangan, jangan naruh keraguan, ya, dalam hidup kita. Dan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita, ya, anugerah Tuhan tidak selalu yang enak. Ada anugerah yang tidak enak dalam hidup kita. Tapi Tuhan tetap minta supaya kita percaya sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, Dia selalu menjaga kita, Dia selalu menyertai kita. Ya, oleh karena itu belajarlah semakin dekat. Kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau pengenalan kita benar kepada Tuhan, kita tidak mungkin mudah goyah dalam hidup kita, apapun pergumulan kita, ya, karena kekuatannya itu limpah dalam hidup kita. Seperti yang sering kali saya katakan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-11, coba kita buka. Kolose 1 ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, segala kekuatan Tuhan beri
ya, sehingga kita bisa bertekun, kita bisa sabar. Ayat 12, sambil mengucap syukur, ya, makanya penting mengucap syukur. Waktu kita bisa mengucap syukur, ya, ada kuasa di dalamnya, ya, dan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Jadi sukar apapun, Bapak Ibu, pergumulan apapun tidak apa-apa, kita mau terima. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup